Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita akan lanjut membahas skripsi untuk riset kuantitatif. Nah, melanjutkan yang kemarin, hari ini kita akan masuk untuk membuat instrumen penelitian. Dalam hal ini, yang saya ambil contoh kasusnya adalah dengan menggunakan kuesioner. Oke, selamat menyimak. Mudah-mudahan mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan mencoba membuat instrumen riset. Dalam hal ini, contohnya adalah kuesioner ya, dengan menyambung dari yang kemarin. Kita kemarin sudah menentukan indikator-indikatornya, jadi aspek-aspek tiap variabelnya, variabel bebas dan variabel terikat. Kita umpamakan variabel bebas itu X dan variabel terikatnya adalah Y. Nah, untuk menyusun kuesioner kita harus menentukan dulu populasinya. Ya, kemarin kita contoh yang saya berikan adalah untuk pengaruh desain lobi Universitas Matana terhadap kenyamanan ya. Di sini kenyamanan thermal lah kita contohnya. Nah, karena melihat judul penelitiannya, maka saya memilih populasinya, saya ambil adalah mahasiswa Universitas Matana. Saya tidak mengambil dosen, saya tidak mengambil staf atau yang lainnya, karena pandangan mahasiswa masih lebih lebih objektif lah gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa dilebih-lebihkan atau bagaimana lah gitu ya, bisa tidak sesuai begitu. Nah, terus dari populasi mahasiswa Universitas Matana itu saya ambil sampelnya 50 orang. Untuk kuantitatif itu minimal adalah 30 orang supaya hasilnya lebih halus ya, hasilnya lebih tidak banyak error. Jadi saya ambil 50, jadi agak lebih sedikit ya, sekitar 50 orang. Lebih halus lagi 100 orang, 200 orang, tapi saya ambil 50 orang. Nah, untuk sampel ini 50 orang karena ada 10 prodi di Universitas Matana. Jadi tiap prodi saya ambil 5 orang gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi kita coba mengulang lagi tentang indikator ya. Oke, kita keluar dulu dari sini. Oke. Kita coba ke sini dulu. Jadi masih banyak yang susah untuk mencari teori atau teori mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan variabel ya. Paling mudah adalah salah satunya saya kasih contohnya adalah Google Cendekia atau Google Scholar ya. Tinggal klik aja kenyamanan thermal gitu ya. Ini sudah ada pilihannya. Nanti keluar tuh ada aspek kenyamanan thermal ya. Di tiap-tiap jurnal ini, artikel ilmiah ini pasti dia akan menunjukkan aspek-aspek atau indikator-indikator atau kriteria-kriteria yang bisa diukur untuk kenyamanan thermal. Jadi bukan teori secara umum ya. Jadi kenyamanan thermal adalah bla 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 biasa. Nah, selanjutnya apa kenyamanan thermal itu bisa aspeknya apa saja, syaratnya apa saja, gitu, kriterianya apa saja. Nah, itu yang kita jadikan indikator untuk kita ukur seperti itu. Nah, kita coba nanti kalian bisa pilih salah satu ini, tapi saya sudah pilihkan dari jurnal kita sendiri. Ini namanya jurnal Marka yang sudah saya kelola ya, jurnal OJS secara online, bisa kalian lihat sendiri di situ ada beberapa jurnal ilmiah ya. Nah, dan saya coba pilihkan salah satu penelitian ya berhubungan dengan yang kita bahas hari ini. Nah, setelah kita dapat teorinya, aspek-aspeknya, kita bisa temukan bahwa
indikator desain lobby itu ada akses dan sirkulasi satu. Indikator keduanya adalah keragaman aktivitas. Nah, ketiga adalah dimensi. Ya, dimensi itu luas, luas, volume gitu ya. Terus keempat adalah transparansi dari luar. Nah, lobby itu harus mengundang kan, harus transparan dari luar. Ini salah satu. Ini adalah 4 indikator dari desain lobby yang kita jadikan variabel X. Nah, variabel Y-nya yang terikat kenyaman thermal itu kita dapat dari teori. Aspeknya adalah satu, orientasi bangunan, kedua, bukaan dan elemen pelindung, ya pelindung terhadap panas gitu ya. Ketiga, elemen landscape, ya landscape. Yang keempat adalah bahan bangunan atau material. Nah, ini 4 indikator aspek dari kenyamanan thermal yang kita bisa ukur. Nah, untuk yang kebetulan untuk yang penelitian ini dia variabel terikatnya banyak nih, ada kenyamanan thermal, kenyamanan visual, kenyamanan akustik, dan kenyamanan kesehatan. Untuk contoh kali ini saya ambil variabelnya adalah Y. Nah, untuk S1 cukup variabel X-nya 1, variabelnya Y-nya 1 ya, ini tidak usah. Nah, ini kira-kira salah satunya. Ini salah satu penelitian saya juga nih bersama mahasiswa angkatan 2017 ya. Jadi ini yang akan kita ukur gitu. Kalau teorinya cuma satu ya nggak bisa gitu. Maksudnya teorinya diambilnya teori umum, padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah aspek-aspek yang bisa diukur gitu. Jadi harus ada kriteria atau speknya. Kalau HP itu kan punya spek gitu ya, speknya apa aja gitu kan. Nah, ini speknya desain lobby itu apa aja gitu. Nah, itu bisa kalian lihat itu di teori atau juga dari Newford data arsitek, atau dari ada satu lagi gitu ya, mengenai buku-buku tentang desain ya. Nah, ini juga dapat dari teori. Nah, teorinya bukan teori yang umum, dalam arti dia benar-benar menjabarkan bahwa aspek-aspek dalam untuk mendukung kenyamanan thermal adalah ini gitu. Ya, kita harus cari yang ini. Tidak satu atau tidak satu saja gitu ya. Ya, percuma gitu. Harusnya banyak aspek, tidak mungkin hanya satu aspek saja begitu. Nah, ini contoh kita bisa mencari teori mengenai indikator-indikator dari tiap-tiap variabel X dan variabel Y. Nah, kita berpindah ke kuesioner. Dari sini kita bisa buat kuesioner dengan kita tahu dengan indikatornya, kita bisa menyusun ya kuesionernya yang akan kita sebar ke sampel begitu. Nah, di sini kita lihat di kalau kuesioner itu bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Kalau interview wawancara terstruktur baru pertanyaan. Untuk kuesioner kita memberikan pernyataan gitu. Nah, dari yang 4 aspek tadi yang dari desain lobby kita susun ya. Satu, lobby Universitas Matana sudah mewadahi aktivitas penerima pengunjung untuk mendapatkan informasi, menyelesaikan masalah administrasi dan keuangan, dan seterusnya sesuai dengan indikator. Jadi pernyataannya diusahakan positif ya, positif. Jadi, maksudnya dalam arti kalau mau positif semua, negatif ya negatif semua gitu. Misalnya lobby Universitas Matana sempit ya, berarti yang nomor 1 dan 3, 4 juga harusnya negatif juga. Tapi diusahakan kita supaya tidak susah nantinya, sulit ya, dipositifkan saja dulu. Nah, baru kita skalakan untuk jawabannya. Jadi jawabannya bukan ya dan tidak gitu ya. Di sini ada kita buat skala. Nah, ini skala Likert ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti ada keterangannya. Seharusnya ada keterangan di atas ini. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Nah, 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju,
3. Ragu-ragu atau tidak tahu. Ya. 4. Itu setuju. 5. Sangat setuju. Pasti kalian sudah sering menemukan kuesioner seperti ini, pasti tahu lah. Nah itu ini tadi penjabarannya seperti itu. Jadi semakin yang nomor 1 itu yang terendah, nomor 5 itu yang tertinggi. Nah ini yang variabel X, variabel Y juga kita susun seperti itu. Ada 5, tadi ada 5 indikator, kita susun pernyataannya. Sini kita bikin pernyataannya positif gitu ya, positif itu supaya tidak karena harus konsisten gitu ya. Nah di sini itu juga kita gunakan skala Likert juga sama begitu. Ya, ada keterangannya, sangat tidak setuju, tercukup atau ragu-ragu atau tidak tahu. 4 setuju, 5 sangat setuju. Nah ini yang diisi oleh sampel, jadi tinggal dia centang di mana deh gitu. Itu yang mereka akan jawab seperti itu. Yang 50 sampel tadi begitu. Nah kita dari sini sudah ya, kuesionernya juga bisa di print gitu, dicetak seperti ini ya, dicetak, disebarkan atau bisa secara langsung, atau bisa juga lewat email atau media digital lainnya, atau juga bisa kalian susun dengan Google Form. Nah caranya bagaimana, silahkan cari tutorialnya. Begitu. Kalau yang seperti itu saya tidak ajarkan. Ya Google Form juga itu lebih efektif ya. Itu langsung ada langsung dia mengumpulkan mengumpulkan jawaban sebagai data, dan bisa kita download secara dengan Excel gitu ya. Nah setelah kita dapat 50 kuesioner sudah dijawab semua, nah kita masukkan di Excel. Nah, ini ada variabelnya, ada X1, tadi ya, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 untuk yang variabel X. Ini yang pertanyaan yang di Y-nya ya, ada 5 gitu. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga sampai 50. Nah, 50 orang. Nah, ini jawabannya. Jadi berdasarkan tadi kuesioner kita masukkan, kalau dia bilang ragu-ragu atau tidak tahu ya 3, tulisnya situ 3, setuju 4, 3. Kita isi terus. Jadi ini orang pertama jawabannya, orang kedua jawabannya, dan terusnya. Nah data ini akan kita pakai ya, data berupa angka ini kita pakai untuk kita kita running di SPSS untuk mencari hubungan dan pengaruhnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung mencoba software tersebut ya, SPSS. Nanti saya siapkan, tinggal kalian install. Jadi untuk hari ini tugasnya ya ini tadi, buatlah dari yang tugas kemarin, buatlah yang kuesionernya seperti ini ya. Yang belum menemukan teori atau indikatornya silahkan cari ya. Untuk judulnya sudah saya rekomendasikan. Kalau yang belum ada direkomendasikan bisa langsung hubungi saya di WhatsApp maupun Google Classroom gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan sampaikan di Google Classroom. Nah, silahkan mencoba dengan begitu kita exercise dulu saja supaya mengerti untuk menyusun kuesioner ini. Ini penting karena ini kalian akan akan lakukan ini di skripsi. Tapi semester depan kita juga ada riset dan seminar. Salah satunya kalian akan membuat ini juga begitu. Terus juga berikutnya ada lagi kuliah kajian lapangan ya. Terus juga nanti masuk di skripsi. Nah, ini pakai terus, jangan dilupakan. Karena nanti pas skripsi kalau kalian tidak menguasai ini, kita capek sebenarnya karena ini hal yang sudah diajarkan. Jadi kalau kalian tidak tahu, ya sudah, proposal kita tolak saja sampai kalian mampu begitu. Oke.
Baik, itu saja. Nanti kita ketemu lagi untuk minggu depan. Kita akan coba running ya. Berikutnya itu kita akan buat analisis deskriptif. Untuk sementara kita akan pakai Excel saja untuk membuat diagram pie, diagram batang, maupun nanti saya coba mudah-mudahan bisa ya diagram yang radar itu ya, diagram ya, ada yang bilang spider web begitu, tapi sebenarnya radar. Nah begitu. Nah gitu. Nah ya, begitu saja. Komen dan saran di bawah YouTube channel ini. Like, share, dan subscribe. Terima kasih.